Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, renungan kita pada hari ini Rabu 16 Maret 2022 dengan judul Kita Dipanggil Sesuai dengan Maksudnya. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Penurutan mereka yang tanpa pamrih, yang tidak disertai dengan janji upah, tampaknya amat mengherankan. Tetapi perkataan Kristus merupakan sebuah undangan yang memiliki kuasa yang sukar ditahan. Kristus ingin membuat nelayan yang rendah hati ini dalam hubungannya dengan Dia menjadi alat menarik orang dari pelayanan kepada setan, lalu menempatkan mereka di bawah tugas pelayanan bagi Allah. Di dalam pekerjaan inilah mereka akan menjadi saksinya, menyampaikan kepada dunia ini kebenarannya yang tidak berbaur dengan tradisi dan ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan. Dengan mempraktikkan kebajikannya, dengan berjalan dan bekerja dengannya, mereka akan disanggupkan menjadi penjala manusia. Pekerja dengan tabiat seperti inilah yang sangat diperlukan dewasa ini. Manusia yang mau mengabdikan dirinya tanpa pamrih ke dalam tugas pelayanan kerajaan Allah kepada dunia yang terbaring dalam kejahatan. Dunia ini memerlukan manusia yang berpikir, manusia yang memiliki prinsip, manusia yang senantiasa bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan. Orang yang mahir menjalankan percetakan sangat diperlukan dewasa ini, supaya kebenaran dapat memperoleh sayap yang membawanya dengan cepat kepada semua bangsa, bahasa, dan manusia. Bekerja untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa adalah panggilan tertinggi dan termulia yang pernah dimiliki atau yang dapat dimiliki manusia. Kegagalan dan keberhasilan dalam usaha ini sangatlah penting, karena hasilnya tidak berakhir dengan hidup ini, tetapi menjangkau hingga ke dalam kekekalan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, renungan kita sangat tegas sebagai panggilan bagi umat-umat Tuhan, semua manusia yang dikasihinya. Ini adalah satu panggilan pekerjaan, pelayanan, seperti yang dinyatakan kepada Simon Petrus bersama dengan Andreas menjadi murid yang mula-mula. Mereka menerima panggilan itu oleh karena panggilan itu memiliki kuasa. Demikian juga panggilan ini diperhadapkan kepada saudara dan saya, tidak terkecuali dalam situasi apapun yang saudara sedang miliki, dalam pekerjaan, bahkan kesibukan yang ada pada kita. Tetapi pelayanan ini diwajibkan bagi semua umat-umat Tuhan yang akan diselamatkannya, karena dengan menjalankan pelayanan inilah maka kita juga sedang menjalankan dan melakukan pekerjaan untuk keselamatan kita. Lewat tulisan inspirasi ini menyatakan bahwa dunia sekarang ini tertidur di dalam kejahatan dosa. Itulah sebabnya maka Allah membutuhkan untuk kerjasama kita sebagai umat-umat Tuhan, supaya setiap orang yang mau selamat harus terlibat di dalam pelayanan pekabaran Injil ini. Semoga kita dapat menerima tawaran ini dan kita akan bersuka cita sebagai pelayan-pelayan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, termulialah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk panggilan kasih-Mu, untuk melayakkan umat-umat Tuhan terlibat di dalam pelayanan kasih, untuk menjadi terang dan saksi kebenaran Tuhan, mempersiapkan jiwa-jiwa. Bapa di surga, berikan kebijaksanaan, hikmat akal budi, sehingga dimanapun umat-umat Tuhan berada, maka kami dapat menjadi terang, sehingga Yesus diperkenalkan melalui kehidupan umat-umat. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu akan menuntun kami.
Hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini, di saat kami menjadi pelayan bagi Tuhan, tetapi kami juga masih ada di dalam dunia ini. Kami membutuhkan kehidupan untuk tetap setia dan bertahan. Berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun berada, baik di perkotaan, di pedesaan, dalam bentuk pekerjaan apapun yang mereka lakukan, baik bertani, demikian juga sebagai nelayan, pedagang, pengusaha, dan bahkan di kantor-kantor, dan bahkan hal-hal yang lain yang mereka kerjakan untuk menjadi saluran berkat yang datangnya daripadamu. Biarlah itu menjadi kepenuhan ya Bapa, kebutuhan terpenuhi, bahkan dengan berkelimpahan, umat-umat Tuhan dapat bersuka cita. Peliharakan kehidupan baik secara pribadi, demikian juga rumah tangga, sehingga ada kebahagiaan yang selalu dirasakan bagi anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah demikian juga di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, lawatan kasih-Mu tertumpang menjadi bahagian mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan sehingga mereka bersuka cita kembali bersama-sama dengan keluarga. Demikian juga ya Bapa, bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami tetap mendoakan mereka. Peliharakan iman mereka ya Bapa, dan biarlah dengan penuh sukacita dalam menjalani masa tua tetap bergantung dan setia kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa untuk segenap berkat-Mu. Kami percaya janji-Mu menjadi bahagian kami pada hari ini. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.